Saya mampu memilah-milah mana kosnya untuk ini, mana kosnya untuk ini, dan itu berjalan seperti biasa, tidak ada beban. Akhirnya dari sana orang melihat nilai positifnya, memberikan peluang kepada saya. Jadi saya juga selalu tekankan ketika Pak Jero membawa banyak member RK, saya selalu, Pak Jero, apakah sudah diberikan pemahaman tentang, oh sudah, oke. Karena saya tidak mau mereka terinspirasi dengan kayak mendadak gitu, kayak dapat lotre itu enggak. Jadi mereka tetap masih bekerja, mereka bersosialisasi, dari sana akan ada peluang, dari sana akan ada kesempatan, dan kita diberikan satu peluang yang mungkin tidak kita harapkan, tapi yang memang dibutuhkan. RK itu tahu kebutuhan kita gitu. RK itu tahu kebutuhan kita. Betul sekali. Ya. Jadi RK itu tidak sesuai kadang-kadang dengan kemauan yang benar-benar yang didasari oleh nafsu dan ego kita. Enggak, mereka nggak mau. Kalau saya mau gitu, saya minta istri 5 gitu kan, istri saya marah-marah jadinya. RK tahu itu tidak bagus, makanya tidak dikasih gitu kan. akhirnya ya yang dibutuhkan saya adalah ini. RK tahu kebutuhan itu, dan saya mendapatkannya dengan secara keajaiban. Datang banyak penawaran. Kalau dulu kita harus bekerja 1 bulan tuh baru dapat 20 juta. Ya. Saya dulu kerja di Bangkok, gaji saya 25 juta per bulan, dan itu harus mati-matian kerja memang. Saya harus ke jalan ke seluruh Asia Tenggara, baru dapat gaji sekian. Dan sekarang saya cuman di rumah, saya cuman ngobrol A, B, C, D dengan orang, mereka transaksi 120 juta, 150 juta dalam 1-2 minggu saya bisa dapatkan gitu. Jadi luar biasa. Jadi, tapi itu ya memang tidak terencanakan gitu. Saya juga tidak mencari, saya hanya ngobrol seperti biasa, dan tiba-tiba mereka juga meminta itu. Sampai anak saya juga kemarin saya bilang, kamu aja jadi ini perantara. Saya cuma ngomong, saya dapat orderan lahan sekian, saya bilang anak saya, kamu nego dulu sama dia. Dia nego, kamu udah dapat komisi, sudah, ya udah selesai. Ya, umurnya baru 22, lumayan komisinya 33 juta kan. Untuk anak semuda itu kan lumayan. Bukan lumayan lagi, di Jawa lebih daripada lumayan. Ya, jadi mindset peserta baru, peserta lama, dan yang sudah mengenal RK, pastikan dulu ketika Anda ikut RK itu adalah mencari ketenangan, kebahagiaan, dan dari sana kesempatan itu datang, peluang itu datang. Jadi RK itu adalah pintu gerbangnya. Terserah kita mau jalan masuk atau kita diam di pintu gerbang, itu pelaku yang tahu. Tetapi Anda akan bisa merasakan walaupun Anda belum ikut, melihat videonya Mas Yunus, Anda melakukan sedikit demi sedikit apa yang di advice-nya atau saran-saran dari Mas Guru, ya pasti akan ada keajaiban jika Anda niatkan untuk ke sana. Niatkan, visualisasikan, dan rasakan, pasti tercipta, pasti terjadi. Itu Pak yang saya dapat ketika panjenengan Pak Gede, masalah. Akhirnya saya, oh iya, itu seperti itu. Makanya mohon maaf, tidak heran Pak Gede sudah menemukan tesnya, akhirnya mohon maaf malas. Karena sudah mendapat tesnya, sudah bisa mengolah gitu loh Pak. Makanya saya jawab itu RK bukan tujuan. Tujuannya kan bukan RK, toh Pak? Betul. Hasil dari RK kan? Dari RK. Nah, kalian sudah menemukan tesnya. Tapi teman-teman jangan mencoba-coba. Kalau belum mendapatkan tesnya, males. Akhirnya nggak ada hukum aksi reaksi, nggak ada hukum law cause and effect, hukum sebab akibat, kan gitu Pak De. Kira-kira bener nggak analogi saya kira-kira? Jadi yang perlu juga ditekankan ketika Anda ber-RK pasti banyak masalah lah. Pasti akan ada masalah yang datang, dan itu menunjukkan kedewasaan Anda dalam bermeditasi, apa sudah masuk atau belum. Jadi saya setelah saya mendapatkan beberapa keajaiban, banyak juga terjadi, banyak yang curang dengan hasil bisnis gitu kan. Ada malah yang tidak memberikan walaupun dijanjikan gitu kan. Ada malah itu seperti itu, dia dijanjikan. Saya bilang ya udahlah, itu bukan rezeki saya. Saya selalu percaya bahwa sesuatu yang tidak sempat saya dapatkan, yang walaupun itu sudah dijanjikan orang untuk saya, itu bukan hak saya, itu bukan punya saya. Punya saya mungkin lebih besar dan benar. Jadi walaupun ada ini cerita bahwa pembeli dan penjual gitu, saya perantara,
si penjual bilang, nanti kalau deal saya kasih 100 juta. Oh, nggak usah, kasih saja 5% dari nilai transaksi. Biar Anda tidak, negonya tidak tidak setengah-setengah lah gitu. Jadi ketika deal ya bilang, oh, saya nggak ngasih karena hasil penjualan saya murah ya. Itu sebenarnya resiko penjual. Murah ya tetap keluarkanlah komisinya kan. Tapi ketika itu dia tidak mau, malah dia minta pembeli yang memberikan, saya dikasih sangat jauh dari nominal yang ini akhirnya saya tolak ya. Ini mungkin kamu lebih butuh lah. Jadi saya tidak butuh. Jadi tapi dengan lapang dada. Saya tidak marah, saya tidak benci, saya tidak dendam. Dan si pembeli itu bilang, "Oh ya udah lupakan. Nanti saya kasih bisnis yang lebih besar." Ya benar ya. Ini tujuannya mungkin kalau pada saat itu saya dapat uang itu, saya tidak punya rich farmer ini, mungkin uang itu habis untuk sesuatu yang lain yang belum terplanning pada saat itu. Nah, rich farmer ini sudah terplanning. Jadi ketika ini dibangun, saya ada transaksi, uangnya langsung masuk ke sini gitu. Inilah saya bilang saya mendapatkan hal yang saya butuhkan. RK tahu kebutuhan saya. Kalau pada saat itu saya dikasih, mungkin ya uangnya habis tidak karuan. Dan ini karena ide itu belum muncul. Pada saat itu belum muncul idenya gitu. Kebutuhannya belum muncul. Belum. Jadi saya buat kebutuhan dulu, baru nanti pasti akan ada. Betul sekali. Tapi untuk tahun ini kayaknya kebutuhannya sudah masuk ke sini semua. Jadi tahun depan kita perlu planning lagi yang lain. Jadi untuk teman-teman yang baru, termasuk yang belum mendapatkan tes, ya harus naik kendaraan dulu. Harus naik kendaraan dengan rutin, naik kendaraan, mencari tujuannya, pasnya di mana tujuannya. Begitu Pak Jur ya? Betul. Nah, mungkin ada menurut Pak Jur penjelasan yang seperti jelaskan Pak Gede dan saya bahwa meditasi itu bukan tujuan. Tujuannya adalah hasilnya kan gitu Pak. Menurut jenengan gimana? Menurut Pak Jur, ilmunya Pak Jur lah itu. Saya sangat setuju sekali. Jadi RK ini kita anggap sebagai mobil itu. Nah, ketika kita ber-RK, kita perlu lakukan aja dulu RK ini. Nanti tenang pasti, sehat pasti, keajaiban pasti kan, gitu ya. Kan hasilnya itu kan. Nah, ketika kita sudah apa yang disampaikan Mas Guru, sudah ketemu dengan Krisnya ya, kita kan tidak terikat lagi dengan mobil. Sama seperti meditasi ini. Kan banyak orang kan laku meditasi ini kan berbeda-beda. Sekian ratus ribu cara. Bahkan ada yang bilang ya meditasi ya inilah tujuan hidup meditasi. Harus meditasi itu sampai tua kan gitu kan. Padahal meditasi bukan tujuan, sebuah metode itu. Ya, kalau meditasi itu menurut saya itu kan hanya bervisualisasi sesungguhnya. Tapi sesungguhnya inti daripada meditasi itu kan samadhi. Samadhi itu kan keheningan. Keheningan ini sama dengan ketenangan. Ketika sudah hening dan tenang, otomatis hasil itu pasti datang. Tidak perlu dicari, hasil itu pasti datang. Kalau itu sudah kita temukan begitu. Betul. Dan meditasi ini meditasi ini ya tidak terikat lagi ke meditasi ini kan. Kalau kita sudah tahu hening tes itu udah gitu. Ya, kalau sudah tahu tesnya Pak, sambil ngopi di sini sendiri melihat sana, udah kan gitu kan. Karena udah tahu tesnya sendiri kan gitu kan. Ya sama yang diceritakan Pak Gede tadi. RK itu hanya pintu. Betul. Gitu loh. Betul. Hanya pintu kan. Dan harus tahu, harus dilakukan pintu mana yang kita cari kan. Banyak orang yang punya cara pintu ini A, B, C, D pintu. Tapi kalau menurut saya, karena saya sudah ikut RK, jadi ikut pelatihan-pelatihan yang lain juga, hanya RK ini saya anggap cocok buat saya gitu. Jadi saya anggap itulah pintu gerbang saya menuju mendapat hasilnya tadi. Iya. Itu Mas Guru. Dan terima kasih Mas Guru atas pencerahan ini. Cuma kalau tidak ketemu dengan Mas Gede yang mengajak saya ke Mas Guru, saya juga tidak tahu pintunya. Saya diam aja di depan. Ini pintu apa? Saya pasti toleh ini. Masuk, saya juga gimana ya? Takut kejebak gitu. Nggak bisa keluar lagi gitu. Ternyata RK ini pintu yang sangat sangat gampang dan mudah sekali. Betul. Tidak ribet. Ini yang saya sering mendapatkan cat japri dari teman-teman dulu, Mas, saya sudah 41 hari tetapi toko saya tidak ada perubahan dan lain-lain. Nah, itulah yang termasuk yang salah tujuan tadi. Saya menjawabnya bagaimana?
mindsetnya dirubah dan doanya dirubah. Doa, harapan, cita-cita itu jangan diharap-harap. Kalau diharap-harap jatuhnya tidak ikhlas, tidak mungkin terjadi. Ya, betul. Namanya saja sudah relax loh Pak. Ya. Relax coincident. Ya. Kalau sudah tenang, santai, bahagia, coincident ujuk-ujuk. Ya, relax coincident miracle harusnya namanya sama gitu. Ujuk-ujuk datang keajaibannya kan gitu Pak. Kan gitu harusnya. Cuman miracle ini saya tidak diikutkan supaya tidak terpaku dengan akhirnya apa? Mengharapkan keajaiban aja nggak mau bekerja Pak gitu loh maksudnya. Hanya relax coincident. Jadi melakukan apapun salah satunya ber-RK itu harus benar-benar ya relax. Doa itu hanya butuh dimasukkan saja. Hanya butuh ditancapkan dalam-dalam, diinjeksi alam bawah sadar, bukan di apa ya, sebuah apa ya namanya, diharap-harap. Kalau saya memaknai itu begini, seperti saya baca buku ya, ada komik atau apapun itu, saya baca buku ini, tapi saya lupakan. Ketika nanti ada yang terhubung dengan yang saya baca, ini akan connect ke dalam diri saya. Betul. Saya doa itu agak begitu. Jadi saya berafirmasi dalam afirmasi visualisasi saya, nanti setelah itu lupakan. Betul. Karena dia sudah ada di sini gitu loh. Lupakan, enggak usah diingat kapan terjadinya, enggak usah. Biarin aja. Kalau diingat-ingat Pak Jero, akhirnya apa? Yang sudah turun ke mental blocks ini ke otak dasar, dia akan naik lagi ke otak pikiran. Kok nggak jadi-jadi ya? Kok nggak jadi-jadi ya? Akhirnya apa? Banyak penafsiran di sini. Akhirnya banyak penafsiran, lupa kalau yang harus diperbaiki adalah diri sendiri. Akhirnya menyalahkan pihak luar yang lain. Itu yang terjadi teman-teman. Nah, begitu Pak ya? Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Kebenaran hak milik Tuhan semesta alam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Om Santi, Om Rahayu.